Gita, sekarang kamu tak ajarin cara membuat kesimpulan. Karena kan PR-mu beberapa hari ini kebanyakan membuat kesimpulan. Ini tak zoom dulu, ini tadi dari PR-mu. Judulnya proklamator. Nah, sebenarnya kesimpulan itu apa sih? Kesimpulan itu kayak gini loh. Misal kamu baca cerita, kamu ngelihat cerita, baca cerita tulisan di kayak gini ya, baca tulisan. Nah, itu kamu ceritain lagi ke orang. Terus ada orang nanya, misal kayak Sita, "Apa sih intinya ceritae?" "Halah, iku ceritae gini loh." Nah, itu yang kamu ceritakan tadi itu berupa kesimpulan. Kayak kamu menceritakan kembali tapi dengan ringkas dan kayak apa sih yang ada dalam yang ada di dalam yang kamu ceritakan itu kesimpulan. Contohnya ini teksnya proklamator. Biasanya kesimpulan itu cara gampang buat nelitinya itu kamu cukup baca teksnya terus liatin mana teks yang kira-kira itu penting. Itu tanda ono garis bawah ono gitu ya. Misal ini saya tak buka di lainnya aja. Ini bisa diedit gak ya? Bentar hit. Misal coba bisa nggak ya? Nah ini ya. Nah wes misal ini kelihatan kan dia. Proklamator sih tak kecil dikit lagi. Proklamator Ir Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Ini penting nggak kira-kira? Penting, karena di sini dia jelasno Presiden pertama di Republik Indonesia, wes digaris bawahi. Terus beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 45 sampai 67. Berarti beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai 1967. Nanti ditulis lagi di sini ya. Berarti ini juga penting kan kalau orang-orang tanya dia jadi presiden dari tahun berapa sampai berapa. Nah, ini ada jawabannya. Jadi presiden sejak tahun 45 sampai 67. Terus Soekarno dikenal pandai berpidato dan dijuluki sebagai singa podium. Penting singa podium ini. Lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni. Nah, Surabaya pada tanggal 6 Juni. Wes, misal tak contohno sampai sini dulu. Nah, wes ya, ini tuh kamu nggak boleh nyeritainnya urut kayak gini lagi, nggak boleh. Kalau kamu urut lagi, meskipun yang penting, yang mbok ceritain yang penting-penting itu sama aja. Berarti dari teks kesimpulanmu itu nggak ada bedanya sama cerita yang udah mbok ceritain lagi. Kayak ya kan aku isok moco, ngapain mbok ceritano lagi gitu kan. Tapi kalau kesimpulan itu kayak kamu ringkas tapi pakai bahasamu sendiri, urutannya itu juga dibedain kayak gitu. Misal ini kan di sini tulis Ir Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi presiden kan jelasin kalau Soekarno itu presiden pertama, terus presiden pas tahun berapa. Nah, kalau di sini bisa contohnya misal kayak gini dibuatnya. Sebentar. Kesimpulan. Pertama, Ir Soekarno merupakan presiden pertama. Beliau ini buat mengganti Ir Soekarno maksudnya. Lahir di Surabaya pada tanggal
6 Juni 1901 gitu. Terus beliau IR Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia pertama yang menjabat selama 1945 sampai dengan 1967. Wes, lihatin strukturnya. Oh iya, jadi lebih ringkas nggak? Iya, jadi lebih ringkas. Terus mengandung semua kalimat-kalimat yang penting nggak mengandung. Terus dia ini urutannya sama apa beda? Beda gitu ya. Jadi kayak gitu. Oh iya, ini ada yang kurang. Soekarno memiliki kepandaian dalam berpidato sehingga beliau sering dijuluki sebagai singa podium. Gini nah. Ini kan mengandung semua maknanya. Oh, presiden pertama udah disebutin. Terus habis itu menjadi presiden sejak tahun berapa udah disebutin. Singa podium udah disebutin. Lahir di mana udah disebutin. Tanggal berapa udah disebutin. Tapi dia jadi lebih pendek karena dia kesimpulan, bukan nyeritain lagi kayak gitu ya, Hit. Paham ya? Sekarang kamu kalau buat kayak gitu coba di urutannya itu diubah lagi gitu ya. Kalau ada PR kesimpulan lagi, nanti tetap bilang Mbak Lia tapi nanti tak koreksi lewat foto gitu ya. Wes.